sini. Insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir? Siap hadir? Takbir! Yang tadi kami putarkan adalah video yang menurut polisi dijadikan salah satu dasar penetapan sangkaan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Katanya karena Rizik Syihab mengajak warga untuk datang ke acara di Petamburan yang menimbulkan kerumunan di saat Jakarta masih menerapkan PSBB. Saya akan kembali berbincang dengan Pak Bekto. Pak Bekto, tadi pertanyaan saya yang menggantung adalah relevan tidak sebenarnya penerapan pasal 160 dan juga 216 KUHP ini untuk kasus kerumunan di tengah pandemi. Yang kita tahu semuanya adalah bahwa sebenarnya sudah dikenai hukuman berupa denda dan sudah dibayar 50 juta rupiah untuk kerumunan itu. Apakah bisa ada penjelasan begitu supaya tidak nebis in idem, maka dicarikan pasal-pasal yang lain begitu Pak Bekto? Masalah yang relevan atau tidak itu yang menentukan adalah pengadilan, bukan dalam pembicaraan kita di sini. Ya, yang menentukan nanti ini tindakan penyidik benar atau tidak, penetapan tersangka itu benar atau tidak, itu pengadilan. Saya ingin menyampaikan ya bahwa 160 itu kaitannya dengan penghasutan. Yeah. Kalau dari sisi KUHP kita lihat apa unsur dari penghasutan itu. Ada perbuatan menghasut. Halo? Ya. Halo? Silakan Pak Bekto. Layarnya kok hilang. Ada perbuatan menghasut, ya. Menghasut itu dilakukan bisa secara lisan atau tulisan. Betul. Ya. Dilakukan dengan sengaja. Apakah undangan seperti tadi itu sengaja atau tidak? Itu nanti pengadilan. Kemudian dilakukan di depan umum. Ini Rizik Syihab ini melakukannya di depan umum atau tidak, itu juga nanti bisa diperdebatkan di pengadilan. Kemudian orang yang dihasut itu melakukan perbuatan melawan hukum. Oke. Jadi polisi harus bisa membuktikan bahwa orang-orang yang diundang tadi, para habaib, orang-orang, ayo datang ke sini. Padahal ya nanti dibuktikan, atau mungkin sudah terlalu lama di Arab Saudi gitu, 3 tahun sudah lupa aturan bahwa sekarang sedang diberlakukan PSBB. PSBB dan KUHP adalah undang-undang yang berbeda, boleh bisa memakai dijungtokan dan sebagainya atau sebagai pasal alternatif boleh saja. Tetapi untuk menentukan bahwa polisi profesional atau tidak menentukan pasal ini, itu adalah ranah pengadilan. Ini Mas Asis senang sekali kalau ada kekurangan-kekurangan itu dicatat semua nanti dipakai di pengadilan. Justru itu, sebenarnya kan yang jadi permasalahan adalah ketika kepolisian sebagai lembaga yang mewakili negara menetapkan seseorang sebagai tersangka, kan kita masyarakat berharapnya pasti sudah airtight begitu kan, tidak kemudian ada celahnya, tidak kemudian diajukan pra-peradilan misalkan. Menurut Pak Bekto, langkah-langkah ini apakah sudah tepat? Karena kalau dilihat dari tersangka-tersangka lain 5 orang, penerapan pasalnya berbeda. Mereka semua dikenakan pasal dengan undang-undang kekarantinaan. Begini, penyidik sebelum menentukan tersangka itu mengumpulkan bukti-bukti melalui penyelidikan. Kenapa pasalnya bisa berbeda-beda? Itu sangat bergantung dari hasil penyelidikan penyidik polisi. Kalau hasilnya begini, maka pasalnya begini. Jadi tidak bisa sama rata sama rasa, harus sama dan sebagainya. Tidak. Jadi bisa berbeda-beda kaitannya dengan itu. Walaupun mungkin secara garis besar kasusnya sama begitu. Sama itu kan menurut pengamatan orang awam. Dari sisi hukum kan tidak semua orang mengundang seperti Rizik Syihab mengundang secara terbuka di depan umum. Ya, apakah yang lain juga ikut undang? Kalau undang, ya nanti jadi tersangka juga, pasalnya sama juga. Oke, sejauh ini prosedur-prosedur yang ditempuh oleh polisi menurut Pak Bekto semuanya sudah betulkah, sudah tepatkah? Oke, kalau menurut saya itu kan subjektif. Ya. Tapi ingin saya sampaikan bahwa
penyidik Polda Metro Jaya sudah bekerja sangat baik. Nanti diujinya baik atau tidak itu pada saat nanti kasus ini bergulir ke pengadilan. Oke, Bung